Lalu bagaimana upaya pemerintah untuk menggait perusahaan masuk ke bursa karbon? Kami akan membahasnya langsung bersama Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Dirjen PPI KLHK Ibu Lasmi Dewanti. Bu Lasmi, sebetulnya masih banyak masyarakat yang belum memahami secara sederhana apa itu bursa karbon. Tapi Bu, boleh dijelaskan secara singkat dan apa sih peran KLHK dalam penyelenggaraan bursa karbon, Bu? Baik, terima kasih Mbak Jessica dan terima kasih untuk kesempatannya sehingga bisa menyampaikan informasi-informasi kepada publik. Jadi bursa karbon yang alhamdulillah sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu merupakan salah satu instrumen atau bagian yang penting dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon atau carbon pricing di Indonesia. Dan sebagaimana amanah dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, nilai ekonomi karbon merupakan salah satu instrumen yang dapat kita gunakan untuk mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai dengan Nationally Determined Contribution. Jadi peran bursa karbon di sini adalah untuk memberikan fasilitasi atau ruangan atau tempat untuk bisa melakukan transaksi antara atau transaksi terhadap sertifikat penurunan emisi gas rumah kaca yang sudah terverifikasi dan tervalidasi agar masing-masing atau pihak-pihak yang belum mampu mengurangi emisi gas rumah kaca secara sendiri dengan upaya yang sendiri bisa membeli sertifikat penurunan emisi gas rumah kaca untuk menyeimbangkan karbon atau menyeimbangkan emisi karbon yang dikeluarkan. Kalau ditanya bagaimana peran KLHK dalam hal ini, dalam penyelenggaraan kebijakan dan program pengendalian perubahan iklim, termasuk mitigasi atau pengurangan emisi gas rumah kaca, KLHK merupakan National Focal Point untuk United Nations Framework Convention on Climate Change di Indonesia. KLHK membuat atau menyiapkan regulasi dan instrumen-instrumen, sistem-sistem agar pihak-pihak terkait, termasuk sektor-sektor terkait, dapat melakukan upaya-upaya pengurangan emisi gas rumah kaca atau mitigasi dan upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan iklim atau adaptasi. Jadi dalam konteks bursa karbon, kami bersama-sama dengan OJK dalam hal ini dan juga kementerian-kementerian terkait lainnya menyiapkan justru aksi mitigasinya. Karena tanpa ada aksi mitigasi, kita tidak pernah akan punya sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca. Bu Lasmi, sejauh ini bagaimana sih Bu minat perusahaan dalam sistem registri nasionalnya? Sudah ada berapa suplai unit karbon dari SRN PPI sendiri, Bu? Ya, minat SRN karena sistem registri nasional sebetulnya sudah ada jauh sebelum bursa karbon kita luncurkan. Ini sudah ada sejak tahun 2012, di mana pada saat itu memang Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk bisa nanti mendorong upaya-upaya mitigasi dan adaptasi, merasa penting melakukan satu pendataan atau satu data, sistem data tentang pengendalian perubahan iklim. Minatnya cukup besar. Jadi pada saat itu SRN diperkenalkan untuk semua pihak mendaftarkan dirinya, meregistrasi dirinya tentang aksi-aksi yang dilakukan. Dan ini tidak hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan yang nanti akan dagang karbon, termasuk juga komunitas-komunitas iklim yang punya aksi mitigasi, aksi adaptasi, mereka melakukan registrasi. Jadi saya katakan baik, responnya baik, tapi memang kita harus dorong karena komunitas dan pemangku kepentingan di Indonesia jumlahnya besar, jadi kita perlu terus-menerus bisa masuk ke SRN. Bu Lasmi, apakah KLHK ini memberikan kemudahan untuk registrasi SRN-nya sendiri, Bu, agar ini bisa menarik lebih banyak perusahaan, Bu? Ya, yang dilakukan KLHK sebetulnya ada berbagai macam. Sistem registri nasional ini merupakan salah satu sistem yang kita gunakan. Tapi yang juga dilakukan oleh KLHK dan bersama-sama dengan sektor terkait yang menjadi pengampu sektor emisi adalah mendorong, memfasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, sosialisasi tentang bagaimana penyelenggaraan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kalau yang ditanyakan apakah ada kemudahan, kami melakukan kemudahan dalam konteks sistemnya sendiri. Sistem ini ramah terhadap penggunanya.
Dan kami juga menyiapkan fasilitas atau konsultasi untuk mereka-mereka yang punya kesulitan untuk mendaftarkan dirinya. Bahkan untuk teman-teman atau komunitas-komunitas iklim yang memang tidak punya kemampuan sistem dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar misalnya, kami menyediakan yang disebut spektrum atau kalkulator karbon sederhana, sehingga mereka bisa masuk hanya mencantumkan kegiatannya apa, lalu kemudian dibantu sudah ada faktor emisinya, jadi bisa keluar berapa kira-kira emisi yang mereka kurangi. Jadi Bu Lasmi, singkat saja Bu, berarti optimisme untuk mencapai NDC seperti apa Bu? Singkat saja karena durasi kita juga terbatas Bu. Baik, kalau dari inventarisasi gas rumah kaca yang kita lakukan, saat ini Indonesia sebetulnya sudah melebihi target dari NDC tahunan yang ditetapkan. Dan kita optimis dengan adanya usaha bersama, termasuk insentif yang nanti akan dinikmati melalui bursa karbon, kita makin memantapkan upaya-upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan mencapai target NDC bahkan jauh dari apa yang kita rencanakan. Jauh lebih cepat dan jauh lebih tinggi dari yang kita rencanakan. Baik, terima kasih Ibu Lasmi Dewanti selaku Dirjen PPI KLHK atas insight-nya terkait dengan Bursa Karbon Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.